Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Teman-teman, hari ini kita belajar pola bilangan terutama di barisan dan deret bagian kedua, yaitu barisan dan deret aritmatika. Ya. Apakah kamu tahu salah satu penemu di bidang aljabar, geometri hingga aritmatika yaitu Al-Khwarizmi? Ya, ini merupakan salah satu penemu orang Muslim ini ya. Oke, langsung saja. Ya, barisan dan deret bilangan. Yang pertama kita bahas tentang aritmatika, di mana nanti yang akan kita bahas tentang suku ke N maupun jumlah suku ke N atau UN dan SSN ya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama. Intinya selisihnya tetap antar suku yang berdekatan. Jadi antara suku pertama atau U1, suku kedua atau U2 itu memiliki beda atau selisih yang tetap dengan suku kedua dan suku ketiga dan seterusnya. Ya. Di mana suku pertama itu U1, suku kedua U2, suku ketiga U3 dan seterusnya sampai suku ke N. Contoh, bilangan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Di mana bilangan ini memiliki selisih yang tetap, yaitu selisihnya ada 2. 2 di situ, karena selisihnya selalu tetap, ya, maka 2 itu merupakan kita namakan sebagai beda, ya. Atau kita tuliskan B. Jadi kalau kita perhatikan contoh tersebut ya, suku pertamanya adalah 1, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya adalah 5 dan seterusnya. Suku pertama itu secara matematis ditulis dengan simbol A kecil, ya. Oke, lanjut. Nah, untuk aritmatika, suku ke N-nya kita tuliskan sebagai UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana A itu tadi kan suku pertama ya, B itu adalah beda. Jadi selisih antar suku. Nah, atau boleh kita tuliskan beda sama dengan UN dikurangi UN-1. Jadi suku di depan dikurangi suku sebelumnya, itu beda. Misalkan kita gunakan contoh soal berikut. Ya, diketahui barisan aritmatika adalah 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Nah, tentukan suku ke-10 dari barisan ini. Maka langkah pertama kita adalah tentukan A-nya berapa. Nah, A itu kan suku pertama, ya. U1 itu kan A. Berarti berapa itu U1? 3. Nah, beda itu adalah selisih antar suku. Berarti bisa kita dapatkan suku kedua dikurangi suku pertama. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Setelah A dan B-nya sudah ketemu, maka tinggal dimasukkan. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ya kan? Karena yang ditanyakan U10, maka A-nya kita masukkan 3, N-nya yang kita ganti 10 kurang 1 kali 4. 3 plus 9 kali 4. 3 plus 36 sama dengan 39. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah B. Oke. Kita lanjut contoh soal yang kedua. Ya. Jadi contoh soal yang kedua itu sebuah barisan aritmatika memiliki suku pertama A
dan selisih setiap suku adalah 6. Berarti di sini diketahui ya. Suku pertamanya kan A, berarti A sama dengan 4, selisih itu beda ya. Bedanya 6. Maka yang ditanyakan apa? Ditanya suku ke-8. Ya. Jadi suku ke-8 berarti apa? Nah, tadi kan UN sama dengan, nah kita tulis lagi ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B kan. Sehingga untuk suku ke-8, U8 sama dengan A-nya kita masukkan 4 plus 8 dikurang 1 kali bedanya 6. 4 plus 7 kali 6. 4 plus 42 sama dengan 40. Nah, jadi jawabannya yang B lagi. Ya. Kita coba lagi ya. Semakin banyak latihan, semakin bagus. Kalau yang di contoh yang ketiga, ini kita diketahui suku pertamanya A. Jadi diketahui suku pertamanya A ya, minus 2, dan suku ke-7 U7 sama dengan 22. Yang ditanyakan B, beda. Bedanya berapa? Nah, karena di sini A-nya ada, UN-nya ada, maka untuk mencari beda kita masukkan rumus UN. U7 sama dengan A plus N-1 kali B kan? A-nya adalah berapa? Minus 2 plus N-nya kan 7. 7 min 1 kali B. Bedanya tetap ya. Jadi U7-nya kita masukkan 22 sama dengan ya minus 2 plus ini 6. Nah, ini 6 ya. 6 dikali B. Pindah ke sana ya, 22 ditambah 2 berarti 24 sama dengan 6 kali B. Berarti B sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kita coba contoh yang lain. Sebuah barisan aritmatika memiliki suku ke-5 sebesar 30 dan suku ke-9 sebesar 54. Tentukan suku pertama dan selisih dari barisan ini. Nah, kita di dalam barisan ini, kita tidak tahu A-nya berapa, bedanya berapa. Jadi, dari dua suku ini kita cari, nanti ketemu A-nya berapa, bedanya berapa. Oke, langsung saja ya. Diketahui ya, U5 sama dengan 30, U9 sama dengan 54. Ditanya A dan B. Jawab. Oke, langsung saja ya. U5. Nah, kita tuliskan di atas saja biar longgar ya. U5 sama dengan, berarti kan A plus N-1, 5 min 1B ya. Berarti 4B sama dengan U5-nya sendiri 30. U9 sama dengan A plus N-1, 9 min 1, berarti 8 ya. 8B sama dengan 54. Nah, ini kan persamaan 1 dan 2 ini bisa kita eliminasi, bisa substitusi juga bisa ya. Substitusi bisa, eliminasi bisa. Berarti kalau kita eliminasi, A-nya kan bisa kita kurangi ya. A-nya habis,
4B dikurangi 8B adalah minus 4B sama dengan 30 dikurangi 54 adalah minus 24. Berarti B-nya adalah min 24 dibagi min 4 sama dengan 6. Bedanya 6. Nah, ini pilihan gandanya keliru ini. Harusnya di sini harusnya coba kita perbaiki pilihan ganda. Mungkin yang ngetik ngantuk ini ya. Jadi ini harusnya kedobelan ini. Aduh, gimana yang ngetik ini? Jadi mungkin seperti ini. Kita perbaiki ya. Jadi bedanya itu ketemunya berapa? 6. Ya, kita perbaiki soalnya. Yes. Kita lanjut. Setelah bedanya ketemu 6, kita masukkan bisa ke persamaan 1 atau ke persamaan yang kedua. Misalkan kita masukkan ke persamaan 1. A plus 4B sama dengan 30. Masukkan B-nya 6, berarti A plus 4 kali 6 sama dengan 30. A plus 24 sama dengan 30. Pindah ya. Jadi kita pindah A sama dengan 30 dikurangi 24. A-nya ketemu 6. Bedanya ketemu 6, A-nya ketemu 6. Ada yang salah hitung enggak ya? Kita cek lagi. Empat kali 6, 24. Pindah sana berarti 60 ya. 6. Ya, benar. Jadi di sini kebetulan pilihan gandanya tidak ada. Harusnya jawabannya A-nya 6, bedanya 6. Oke. Kita tidak masalah ya, karena ini soal kita ambil dari buku, berarti nanti bukunya yang perlu direvisi. Itu tadi soal tentang barisan aritmatika. Yang selanjutnya yaitu tentang deret aritmatika. Deret itu merupakan jumlah n suku pertama dalam matematika, dalam aritmatika ya. Deret aritmatika itu dinyatakan dengan menjumlah semua suku-suku mulai dari U1, U2, U3 dan seterusnya sampai berapa yang mau kita cari. Kalau misalkan sampai misalkan S10 berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai dengan suku ke-10 ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk SN itu sama dengan setengah N dikali A plus UN atau setengah N dikali 2A plus N1 kali B. Untuk yang bawah itu merupakan substitusi dari rumus UN. Ya, rumus UN kita gantikan ke posisi UN. Jadi didapatkan seperti itu. Kita ambil contoh soal. Jumlah 20 suku pertama deret aritmatika 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Kalau secara normal, misalkan kita tidak tahu rumusnya, kita kan tinggal tentukan aja 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah seterusnya berapa? Nah, itu sampai nanti suku ke-20. Tapi itu kan tidak bisa kita lakukan kalau misalkan yang ditanyakan jumlah sukunya ada banyak. Sehingga untuk lebih praktisnya kita coba aja menggunakan rumus suku ke N. Jumlah suku ke N atau SN. Oke, langsung saja ya. Diketahui
A-nya sama dengan 3. Beda, itu kan selisih antar suku kan? Berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Yang ditanyakan S2, S20. Karena di sini hanya ada A dan B, maka kita gunakan SN yang kedua. Apa itu SN yang kedua? SN sama dengan setengah N dikali 2A plus N-1 kali beda. Nah, setengah N. N-nya tadi kan yang ditanyakan suku ke-20, berarti setengah kali 20. 2A berarti 2 kali 3 ditambah 20 min 1 dikali bedanya 4. Oke, langsung ya. Nah, ini ada setengah kali 20 adalah 10. Kita coret ya. Berarti di sini 10 dikali 6 ditambah 19 dikali 4. Ya. Ini 10, ini 6 ditambah 19 dikali 4 adalah 76. Nah, kalau kita kalikan 10 dikali, ya 6 ditambah 76 kan 82. 10 dikali 82 adalah 820. Jadi jumlah 20 suku pertamanya adalah berapa? 820. Oke, kita lanjutkan contoh lain ya. Contoh lain, diketahui suku ketiga dan suku kelima dari deret aritmatika berturut-turut adalah 18 dan 24. Jumlah 7 suku pertama deret tersebut adalah ya. Jadi diketahui suku ketiga berarti U3 sama dengan 18, U5 sama dengan 24. Ditanyakan apa? S7 ya. Berapakah S7? Karena di sini hanya ada U3 dan U5, maka langkah pertama kita cari adalah mencari nilai A dan B. Berapakah nilai A dan B-nya? Karena kalau nilai A dan B belum kita ketahui, maka dia tidak akan dapat mencari S7. Oke, langsung saja ya. Nah, ini kita bagi dulu ya. Jadi di sini U3 itu kan A ditambah 2B sama dengan 18. Terus ada U5 sama dengan A plus 4B sama dengan 24. Nah, ini kita kurangi ya. Jadi kita kurangi. A-nya habis. 2B dikurangi 4B adalah minus 2B sama dengan minus 6. Berarti B-nya adalah minus 6 dibagi minus 2 sama dengan 3. Setelah B-nya ketemu 3, kita masukkan lagi. Kita substitusikan. B sama dengan 3 ke mana? Mau ke persamaan 1 bisa, ke bawah juga bisa. Ya, misalkan saya pakai yang atas A plus 2 kali B sama dengan 18. A plus 2 kali 3 sama dengan 18. A plus 6 sama dengan 18. A-nya adalah 18 dikurangi 6 adalah 12. Sehingga A dan B-nya sudah ketemu ya. Tinggal dimasukkan. A sama dengan 12. B sama dengan 3, kita masukkan S7 sama dengan, iya kan?
setengah N kan? Sn-nya setengah N dalam kurung 2A plus N-1 kali B kan? Sehingga Sn adalah setengah kali 7, karena kita cari S7, dalam kurung 2A berarti 2 kali 12 ditambah 7 dikurang 1 dikali 3. Ya, 7 per 2 dikali ini 24 ditambah 6 kali 3. 6 kali 3 adalah 18. 7 per 2 dikali ini 42 ya. Nah, terus kita sederhanakan 7 dikali 21 adalah 147. Jadi S7-nya adalah 147. Jawabannya yang B. Bisa kita lanjut ya. Nah, contoh yang terakhir, ini contoh terakhir merupakan contoh penerapan deret aritmatika. Sebuah ruang pertemuan memiliki 15 baris kursi. Di baris depan ada 9 kursi, di baris kedua ada 14 kursi, baris ketiga ada 19 kursi, dan seterusnya dengan pertambahan tetap. Nah, ini ada kata-kata pertambahan tetap. Pertambahan tetap berarti dia aritmatika, ya. Banyak kursi dalam ruang pertemuan tersebut. Yang ditanyakan S15. Karena apa? Ada 15 baris kursi. Oke. Kita gambarkan ilustrasinya ya. Jadi baris 1 itu ada 9 kursi. Belakangnya itu ada 14 kursi. Belakangnya lagi itu ada 19 kursi. Dari sini kita dapatkan 9 kursi ini adalah A-nya 19 ya. Terus penambahannya kan plus 5 kan? Ya. Nah, jadi ini B-nya adalah plus 5. A dan B-nya sudah ketemu, maka untuk mencari suku ke jumlah ke-15 baris kursi atau S15 kita dapatkan, nah, tinggal masukkan aja Sn sama dengan ya Sn sama dengan, masih ingat ya, setengah N atau N per 2 2A plus N-1 kali B. Nah, jadi seperti itu. Tinggal dimasukkan aja. Masukkan ya. S15 berarti S15-nya itu berapa? Nah, S15 sama dengan ya S15 sama dengan N per 2 kan? Berarti 15 per 2. 2A berarti 2 kali 19 ditambah 15 kurangi 1 dikali 5. 15 per 2. 2 kali 19 adalah 38. Ini 14 ya. 15 kurangi 1 itu 14 dikali 5. 14 dikali 5 adalah 70. Sehingga kita tuliskan 15 per 2 dikali 108. Bisa kita sederhanakan ya. Ini 54. 15 dikali 54. Nah, 15 kali 54 bisa kita kalikan ya. Atau misalkan seperti ini, 15 dikali 54 itu kan 2 kali 27. Ya kan? Ini berapa? 30 dikali 27. Nah, 3 dikali 27 berapa? Nah, 9. Nah, berapa ini? 27. 91 ini. Ini 3
30 dikali 27. Harusnya 910. Nah, jadi jawabannya tidak ada ini. Ya, harusnya ketemunya 910. Jadi jawabannya yang F ini kayaknya ya. Karena memang tidak ada. Ini soal-soalnya soal-soal dari buku, dan sebelum kita buatkan tutorial ini, soalnya memang sengaja tidak saya ubah dari buku ya. Jadi harusnya jawabannya 910 kalau berdasarkan hitungan. Atau adakah yang salah ini? Kita cek. Oke. Oh, ini ya. Ada kesalahan di A. Ya. A-nya ini keliru ya, bukan 19 tapi 9. Nah, sudah ketemu ya. Jadi ini kesalahan, berarti ini keliru. Nah, kita hapus ya. Ada kekeliruan, makanya kok tidak ada ini jawabannya. Masa buku salahnya 2 kali, kesalahan yang sama ya. Ini 9, berarti ini 18. 15 per 2 dikali 88. Kita coret 44. 15 dikali 44. Berarti 15 dikali 44. Ini kayaknya sudah benar ini. 660. Jadi jawabannya yang E ya. Jadi sebelum kita menyalahkan soal, ada baiknya kita cek ijiran kita ya, cara kita. Mungkin itu saja pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Silakan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe di bawah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.